Apakah sebesar gunung atau sekecil cacing? Apakah setinggi gunung atau serendah air? Manusia itu tidak dapat diduga. Giri lusi janmo tan keno kiniro. Apakah kita berhadapan dengan orang besar atau orang kecil? Berhadapan dengan orang baik atau orang yang menurut kita jahat? Jangan gampang-gampang memvonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan belajar kita, ngaji kita. Malam hari ini kita belajar tentang manusia. Janmo tan keno kiniro. Jadi janmo tan keno kiniro itu kalau bahasa Indonesianya, manusia itu tidak bisa sepenuhnya diduga. Jangan gampang-gampang menghakimi orang. Jangan gampang-gampang menilai orang. Apalagi dilihat dari luarnya saja. Karena janmo tan keno kiniro. Ini sebenarnya ada bentuk lengkapnya. Bentuk lengkapnya itu giri lusi janmo tan keno kiniro. Giri itu gunung, lusi itu cacing. Ada yang menerjemahkan lusi itu air. Tapi ini maksudnya adalah apakah sebesar gunung atau sekecil cacing? Apakah setinggi gunung atau serendah air? Manusia itu tidak dapat diduga. Giri lusi janmo tan keno kiniro. Apakah kita berhadapan dengan orang besar atau orang kecil? Berhadapan dengan orang baik atau orang yang menurut kita jahat? Jangan gampang-gampang memvonis. Karena janmo tan keno kiniro. Manusia itu tidak bisa diduga. Ini pesan utamanya itu sebenarnya. Nanti kita urai secara lebih dalam. Ada variasi lain. Karena ini pitutur ya, kadang-kadang ada motif sesuai lokal tertentu, kepentingan tertentu. Misalnya ada yang bilang bukan janmo, tapi jalmo. Giri lusi jalmo tan keno kiniro. Maknanya sama, janmo pakai N atau pakai L. Kalau dalam bahasa Sanskerta aslinya itu janmo. Cuma dengan lidah Jawa modern itu jalmo. Artinya manusia. Kalau teman-teman senang mendengarkan wayang mungkin sering dengar kata jalmo menungso. Jalmo. Nah, sebenarnya makna bahasa Sanskertanya janmo. Sama, yang penting tahu maksudnya ya. Seperti minggu lalu. Ngunu apa? U pakai U apa pakai O itu bisa karepmu lah, yang penting maksudnya itu. Jadi intinya begitu. Nah, itu seperti minggu lalu, jalmo apa janmo ya. Istilah jalmo ini mungkin juga mirip dengan bahasa Jawa Barat, Sunda itu ada istilah jalma. Ada juga yang tidak kiniro tapi ingino. Kalau ingino itu sudah berubah maksudnya meskipun tetap baik.
Kalau giri lusi janmo tan keno ingino, ingino itu jangan dihina. Ingino itu jangan menghina. Jadi apakah sebesar gunung atau sekecil cacing, manusia tidak boleh dihina. Karena dia makhluknya Allah, karena dia kecintaannya Allah. Giri, lusi, janmo, tan keno, ingino. Dua-duanya penting, tapi apakah kiniro ataukah ingino? Cuma malam hari ini kita ambil yang kiniro. Jadi manusia itu tidak bisa diduga, tidak bisa diprediksi. Maka jangan gampang memvonis, merendahkan, atau juga jangan membuta, memuji, meninggikan. Siapa tahu yang kamu puji, kamu tinggikan itu besok jatuh. Siapa tahu yang kamu hina itu besok bisa naik derajatnya, martabatnya. Giri, lusi, janmo, tan keno, kiniro. Ini menurut saya penting ya hari ini, karena saya lihat di medsos itu hari ini kita pertandingan menghakimi orang. Ya, kita hari ini yang pro muji-muji, yang anti merendah-rendahkan. Tentang apa saja, tentang siapa saja. Itu ya, kalau pakai peribahasa yang kemarin ya wajar sih, kadang kita suka seseorang atau benci seseorang, tapi ya ngono ya ngono. Ning ojo ngono. Jadi ya benci sih, tapi ya jangan berlebihan. Suka ya, mungkin kita sedang mengidolakan dia, tapi juga jangan berlebihan. Kenapa? Janmo tan keno kiniro. Manusia itu tidak bisa diduga. Hari ini kamu suka sekali muji-muji, tiba-tiba ada kasus satu. Apalah, selingkuh misalnya. Kan terus drop dia namanya di hadapanmu, anjlok dia. Padahal mungkin itu hoax saja, tapi sudah drop. Atau beneran memang begitu. Yang jelas, karena kamu kemarin terlalu mengidolakan, sekarang kamu terlampau sakit ketika tahu fakta kenyataan aslinya. Atau karena kemarin terlalu membenci, ternyata sekarang butuh. Ada perlu sama dia. Jadinya apa? Malu kita. Jadi kemarin kayak enggak mau, kemarin kayak marah. Sekarang ada kepentingannya. Mungkin bikin koalisi atau bikin apa gitu. Terus jadinya kan malu. Terus diketawain orang. Ya, maka orang Jawa mengingatkan janmo tan keno kiniro. Manusia itu tidak bisa diduga. Oke, ayo kita maknai filosofi-filosofinya ya. Makna pertama, mari kita sadari kenapa sih manusia itu tidak bisa diduga. Karena manusia itu makhluk yang kompleks. Oh ini, saya tidak tahu kompleks itu bahasa Indonesia baku enggak ya? Baku ya, saya khawatirnya kamu kok saya bilang kompleks, bayanganmu kompleks apa gitu. Bukan ya? Ayo, makhluk yang rumit. Jadi manusia itu tidak simpel. Jadi ini berhubungan dengan jiwa kita. Jadi filsafat Jawa itu tidak dangkal melihat manusia. Manusia itu tidak hanya tubuh, tapi ada 5 unsur. Rogo, rasa, cipta, karsa, sukma. Nanti kita jelaskan satu-satu. Tapi makna dari janmo tan keno kiniro itu adalah manusia itu kompleks. Kita biasanya ngomentari orang itu dari kelihatan luarnya saja. Atau kata-kata yang sesaat keluar dari mulutnya. Atau kelakuannya dalam situasi tertentu. Itu yang membuatmu sering tertipu. Banyak orang tanya saya berkali-kali, Pak Faiz bisa marah enggak?
Ya, karena kalian lihat saya kan pas ngaji saja. Kamu tidak tahu saya kalau di rumah. Gitu loh. Kamu hanya lihat sekarang saja. Ya mesti wae, maksud aku harus ngamuk-ngamuk di depan sini kan tidak mungkin. Ya kalau di rumah ya kadang-kadang marah, mau saya manusia. Kamu melihatku sempit, hanya waktu pengajian saja, tidak luas. Ya mungkin tanya mahasiswa kadang-kadang juga jengkel sama saya. Mungkin saya masuk kelasnya telat, atau ganti-ganti jam suka-suka saya. Jadi tidak selalu kamu menganggap saya baik. Kata siapa saya 100% baik. Kadang-kadang ada jengkelnya, ada kecewanya, kadang ada marahnya, kadang. Itulah manusia. Tidak sesimpel itu kamu menduganya. Mungkin kalian membayangkan misalnya ada ulama pengajian, ngomong ayat, terus kamu bayangkan ini mesti di rumah juga alim, tiap hari baca ayat, baca hadis, ya enggak juga. Itu kayak saya dituduh orang kalau di rumah juga filsafatan. Jadi istri saya sering ditanya itu, Bu Pak Faiz gimana ya kalau di rumah? Seneng ya Ibu dikasih filsafat terus. Jadi bayangannya saya kalau di rumah itu ngomong, wahai istriku, Sokrates bilang, ada yang begitu. Ya, jadi enggak juga kalian lihatnya hanya pas kayak gini, pas saya ngaji. Enggak tahu detailnya saya seperti apa. Lapisan diri kita luas, tidak sekedar penampakannya. Yang terlihat oleh orang memang citranya saja, tampilannya saja. Tapi yang di dalam kita tidak tahu. Kalian ngaji saja, saya hanya melihat kamu hadir. Niatmu apa saya tidak tahu. Motifmu apa saya tidak tahu. Tujuanmu apa saya juga tidak tahu. Jadi mungkin kalian memang ingin belajar, atau daripada sepi nganggur, atau mumpung ada di sini mampir, atau macam-macam motifmu. Maka giri lusi janmo tan keno kiniro. Jangan semudah itu memvonis orang, menilai orang hanya dari tampilan luarnya saja. Kita dalami sebentar ya. Wah, ini tulisannya kecil-kecil. Yang paling depan pun tidak akan bisa baca. Ini PowerPoint paling jelek itu. Tidak ada powernya, tidak ada poinnya. Tapi ya, karena terpaksa. Karena kalau saya pecah-pecah, pemahamanmu pecah. Boleh di-copy lah kan PowerPoint-nya. Di sini juga silakan saja yang mau ngopi. Nanti tanya ke teman-teman takmirnya. Kenapa harus lewat mereka? Kalau tiba-tiba kalian masukkan flash disk ke sini, saya khawatir virus yang masuk. Lewat teman-teman takmir saja ya. Jadi ini teori tentang lapisan diri kita manusia. Ini menarik. Ini ada kesetaraan kalau teman-teman membaca misalnya Imam Ghazali di Kimia Usa'ada atau di Ihya Ulumuddin tentang manusia. Jadi dalam filsafat Jawa, manusia itu makhluk yang punya 5 dimensi, punya 5 lapisan. Jadi ada rogo, lapisan fisik, dalam bahasa Arabnya jasad. Ada roso, aspek rasa, batin. Itu kalau di Imam Ghazali alatnya namanya kalbu, roso. Nanti ada cipto, tentang kesadaran dan pikiran. Ini alatnya namanya akal. Nanti ada karso, kehendak, berhubungan dengan nafas. Dan yang terakhir ada sukmo, sisi jiwa paling dalam. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya ruh. Ya, ini kalau diurutkan ini sebenarnya lapis 3. Yang paling luar jasad, yang tengah itu qalb, akal dan nafas sejajar, dan yang paling dalam ruh. Kalau jasad ya tubuh fisik ini, materi ini.
Jadi wadah kita ini, tangan, kaki, mata, telinga, dan lain sebagainya, ini jasad. Jasad paling luar. Penting tapi bukan yang pokok. Kenapa penting? Karena kalau jasad tidak beres juga yang dalam susah diurusi. Jadi kalau kita sakit, ya ngatur kolep, ngatur akal, ngatur nafas sulit. Maka dia ini media, dia ini sarana, dia ini wadah, tapi harus beres. Jangan dikira wadah itu tidak penting. Kopi sebelah saya ini, kalau tidak ada wadahnya, tidak bisa diminum. Karena ada wadahnya, maka sekarang bisa diminum. Jadi gelasnya penting ternyata. Tidak hanya kopinya, jangan dikira, Pak, ada gelasnya, tidak ada kopinya juga buat apa? Tapi ada kopinya, tidak ada gelasnya, tidak akan nyampe ke sini. Bismillah ya, kita buktikan. Jadi enak karena ada gelasnya. Allah cuma wadah saja, Allah cuma rogo saja. Tapi ya, rogo penting. Oke, jadi kita lelah, kita sakit, kita tidak semangat misalnya, ya jadinya rogo ini pengantar kita ke dalam. Lanjut, lebih dalam ada rasa. Rasa itu berhubungan dengan penghayatan, berhubungan dengan kepekaan batin, berhubungan dengan intuisi kita. Rasa ini bisa menangkap 3 hal. Kalau dalam filsafat Jawa, yang pertama menangkap harmoni dan tidak harmoni. Tadi saya minum, terlalu manis deh. Tidak manis deh, itu rasa. Jadi, terus apa? Ini hijau kok disambungkan biru ya, rasanya kok tidak match, itu rasa. Jadi rasa itu bisa menangkap aspek harmoni. Rasa. Saya menjelaskannya tidak bisa, tapi kok tidak sreg ya. Itu rasa yang membaca. Secara hukum sih sah, tapi kalau dilihat kok tidak cocok ya rasanya. Tidak sreg ya. Ah, ini rasa yang bilang. Ya memang tidak melanggar hukum sih, tapi kok rasanya tidak pas saja. Itu rasa. Jadi manusia punya itu. Justru rasa itulah nanti jadi kuncinya kemanusiaan. Di kepekaan batin atau kolep. Ada yang bilang rasa ini nanti jadi kompas. Kalbu kita kalau rusak, hidup kita juga akan rusak. Kalau kompas ini mengarahkan ke senang-senang saja, hidup kita hanya akan cari senang-senang saja. Maka rasa harus hidup untuk ngeraos, untuk merasakan. Kalau di Imam Ghazali, rasa ini, intuisi ini justru alat yang lebih mampu menangkap kebenaran. Jadi benar salah itu kalau pakai panca indera, kata beliau, masih mudah salah. Jadi bintang-bintang itu rasanya dekat padahal jauh. Itu mata. Kadang pensil dimasukkan ke air kelihatannya bengkok, itu mata. Panca indera itu gampang keliru. Akal lebih canggih daripada panca indera, tapi juga bisa keliru. Kita kadang salah paham, kita bisa gagal paham, kita bisa tidak paham. Tapi kalau rasa lebih presisi memahami sesuatu. Antara orang yang sekedar paham dengan orang yang sudah merasakan, kata Imam Ghazali, derajat benarnya lebih dalam yang sudah merasakan. Sholat itu seperti apa? Kalau sekedar tahu hukumnya dan syarat rukunnya, masih belum dalam. Dia baru tahu apa itu sholat kalau sudah merasakan menjalankan sholat. Kayak kalian, contohnya gini ya. Ada temanmu pacaran terus putus.
Terus kamu nasihati, alah putus itu biasa, wong masih penjajakan pacaran, kamu bisa cari lagi, jangan sesedih itu. Kalimat seperti ini, kalau keluar dari orang yang memang pernah menghayati, pernah pacaran, tahu rasanya pacaran, dengan yang tidak pernah, level validitasnya beda. Kalau nasihat seperti tadi dari orang yang belum pernah pacaran, misalnya kamu habis nasihati begitu, terus yang kamu nasihati tanya, emangnya kamu pernah pacaran? Belum. Kamu tidak ngerti, banyak omong. Betul. Tapi kalau iya saya dulu pernah ngalami seperti kamu, sedih sih tapi tidak harus segitunya. Nah, ini yang dimaksud ya, orang yang merasakan langsung itu dipandang tahu lebih dalam dibandingkan orang yang masih berjarak ilmunya dengan dirinya. Ilmunya masih ada di buku, ilmunya masih ada di pikiran saja, belum dijalankan, akan berbeda. Kalau masih berjarak ya masih kira-kira, tapi kalau sudah didalami langsung, dijalani, dihayati, sudah ketemu kebenaran yang lebih presisi, itu rasa. Baru yang nomor 3, cipta. Ini kesadaran, pikiran, daya pikir, kemampuan mengolah pengalaman jadi pengetahuan, itu cipta. Pikiran harus tajam, pikiran harus jernih. Kalau pikiran kacau, sudah ngalami pun belum bisa menghayati, belum bisa menemukan pasnya. Jadi ini enak apa enggak enak ya? Rasanya enak, tapi kayak gimana ya menggambarkannya, itu akal yang kerja. Jadi dia mengolah rasa tadi jadi pengetahuan, mengolah pengalaman jadi pengetahuan. Kalau pikiran ini kacau, cipta ini kacau, tidak akan lahir pengetahuan yang bagus, yang baik. Makanya kalau teman-teman upacara itu kan ada istilah mengheningkan cipta. Kenapa harus mengheningkan cipta? Kalau pikiran kita terlalu rame, terlalu bising, terlalu kemana-mana, kita tidak akan bisa fokus. Pikiran kita tidak jernih. Makanya ayo mengheningkan cipta. Nah, kalau kita pacarkan gitu, mengheningkan cipta, mulai, terus nyanyi. Cuma ya ketika nyanyi mungkin fokusnya berbeda. Padahal maksudnya mengheningkan cipta itu, ayo benar-benar kita hening. Sadari diri sebentar, tajamkan pikiran, jangan kemana-mana. Jadi itu cipta, sisi diri kita, lapis ketiga. Kemudian ada karso, kehendak, nafas, daya dorong, kemauan, keinginan. Jangan dikira ini tidak penting. Tidak ada keinginan, tidak ada karso, dunia ini mandek. Setinggi apapun ilmu, tapi kalau tidak punya keinginan apa-apa, ya dunia tidak akan berputar. Ini yang menggerakkan tindakan kita, pilihan kita. Dalam karsolah nanti kita pertemukan cipta, rasa, dan rogo. Jadi kita wujudkan dalam keseharian. Kalau cipta itu seperti lampunya, karso itu seperti langkahnya. Jadi kehendak atau nafas, istilahnya karso. Dan nanti yang paling dalam sukmo. Sukmo itu roh, dimensi paling halus, paling dalam, percikan cahaya ilahi dalam diri manusia. Sukmo inilah nanti yang akan pulang kembali kepada Tuhan. Harus kita jaga agar selalu dalam kondisi mutmainnah. Sukmo inilah nanti yang akan bersaksi seperti apa hidup kita di dunia di hadapan Allah. Bagaimana cara kita mengelola rogo, rasa, cipta, dan karso. Itulah sukmo. Ini lapisan paling dalam. Berhubungan dengan keluhuran, kesucian, kesempurnaan hidup.
Kalau sudah mulai masuk ke sini, nanti orang Jawa menyebutnya ilmu kasampurnan. Sudah mulai masuk dimensi kesempurnaan. Kalau di Jawa itu kan ilmu ada levelingnya. Ada ilmu itu kanoman. Ada ilmu naik sedikit namanya kanuragan. Di atas kanuragan ada kadunyan. Di atas kadunyan ada kasepuan. Dan yang paling tinggi adalah kasampurnan. Yang paling awal ilmu kanoman. Itu kalau kalian sekolah SD, SMP, SMA itu ilmu kanoman. Belajar dasar-dasar bekal-bekal yang diperlukan untuk hidup. Setelah itu masuk kanuragan. Kanuragan kalau zaman dulu ilmu kesaktian. Dulu tapi ya kayak Brahma Kumbara pakai ajian apa, jurus apa gitu ya. Zaman dulu kesaktian, tapi sekarang ya skill, keahlianmu apa. Nah, anak-anak kuliah itu sudah mulai masuk kanuragan, menggembleng dirimu di keahlian tertentu. Nah, belajar filsafat itu ya bagian dari kanuragan. Kalian mencari kesaktianmu dari filsafat. Nanti ada yang mencari kesaktiannya dari fisika, dari matematika, dari biologi. Itu namanya kanuragan. Nanti satu level lebih tinggi ada ilmu kadunyan. Ilmu kadunyan ini ya ilmu hidup. Gimana caranya bermasyarakat, gimana caranya berumah tangga, gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya kalau pas jadi RT ya jadi RT yang baik, jadi lurah yang baik. Ini ilmu keduniaan, tata dunia, ekonomi, politik yang kita praktekkan langsung itu kadunyan. Keuangan itu juga kadunyan. Nah, naik satu level lagi ada kasepuhan. Kalau ini sudah mulai dalam, mulai olah batin. Tasawuf itu mulai kasepuhan. Mulai noto hati, biar tidak sombong, biar tidak iri, biar tidak pamrih dan lain sebagainya, itu mulai kasepuhan. Kalau sudah mulai mempertimbangkan itu, ya kita sudah ada di kasepuhan. Dan pada puncaknya kasampurnan. Itu ketika sudah sama sekali meninggalkan dunia, hidup dengan orientasi ilahiyah saja. Ini ilmu kemakrifatan. Saya tidak tahu teman-teman ada di mana, tapi paling tidak yang mahasiswa ya sedang menempuh jalur kanuragan. Mungkin sebentar lagi kadunyan. Semoga tidak kebalik ya, nanti ada orang yang harusnya sudah kasepuhan tapi masih sibuk di kanoman. Masih belum bisa cara dasar-dasar hidup yang baik, yang benar. Itu eman-eman. Maka ayo perhatikan jenjang ilmu ini biar tidak keliru, biar tidak kebalik-balik. Kenapa tidak kebalik-balik? Ada orang yang harusnya mematangkan diri dulu di kadunyan tapi dijujuk tiba-tiba masuk ke kasampurnan. Efeknya apa? Akhirnya spiritualitas yang tinggi dipakai untuk jalan memenuhi kebutuhan hidup yang rendah. Jadi akhirnya ya terus jualan tasawuf atau mengkomodifikasi agama istilah kita selama ini ya. Itu karena kalian yang di bawah belum beres. Sudah tiba-tiba jujuk yang atas. Baik, yo nanti dipikir sendiri saya seperti apa, levelingnya bagaimana selama ini saya mengelola diri bagian dalam, lapisan-lapisan diri manusia. Jadi makna pertamanya ini, manusia itu kompleks. Kita punya rogo, punya rasa, punya cipta, punya karsa, punya sukmo. Kamu membaca, memvaluasi orang itu melihat apanya. Kalau hanya dilihat dari gejala luarnya kurang dalam. Bukan berarti tidak boleh, tapi sadari bahwa pemahamanmu tentang dia itu hanya sebagian kecil kesanmu tentang dirinya.
Baik. Makna pertama itu. Makna kedua. Jadi makna janmo tan keno kiniro adalah tidak ada kebenaran tunggal tentang manusia. Manusia itu bisa baik di satu situasi, tapi di situasi yang lain jelek. Atau baik sekarang, kemarin tidak. Atau besok bisa berubah, itu manusia. Ada anak yang kalau di kampus pinter luar biasa, tapi sosialnya jelek. Tidak bisa bermasyarakat. Ada anak yang luas sekali di masyarakat, tapi begitu masuk kelas, ujian toleh-toleh dia. Itu manusia. Jadi tidak ada manusia yang sempurna di semua dimensinya. Selalu ada kurangnya. Maka penilaian kita tentang seseorang, kalau itu mutlak absolut, pasti reduktif. Kalau itu kita patenkan, pasti kita sedang memotong dia dengan kacamata kita. Kita tidak tahu asli utuhnya dia seperti apa. Apa tidak boleh Pak kalau begitu menilai? Boleh saja, tapi sadari bahwa penilaianmu itu hanya bagian yang kamu lihat saja, yang kamu tahu saja. Seutuhnya dia kamu tidak tahu. Saya tidak suka orang ini ketika dia jadi pejabat di sini, karena ketika jadi pejabat di sini dia melakukan ini. Tapi seutuhnya dia saya tidak tahu. Saya ngertinya ya pas dia jabat itu saja. Ini lebih fair daripada kita menghakimi orang seutuhnya padahal kita hanya tahu sebagian kecil dirinya. Apalagi terus kita ngarang, kan ada itu. Selain yang kedua, jangan cepat menghakimi. Yang kedua, jangan terlalu yakin kita sudah tahu isi hati seseorang. Wong ndak kelihatan kita tebak, dan kita nganggap tebakan kita itu pasti benar. Mesti ngaji ke sini cuma nyari kopi toh, cuma nyari minum toh, itu memastikan namanya. Gitu loh. Padahal mungkin tidak begitu. Nanti, kamu kesini nyari segelas kopi ya. Saya yakin itu. Enggak Pak, kata siapa? Bapak salah paham. Saya kesini tidak mencari segelas kopi, tapi 2 gelas kopi. Arahnya. Jadi itu pikiran kita sering menebak ke sana. Jadi karena itu, ayolah. Jangan seolah-olah bisa membaca pikirannya orang. Kita kadang sok tahu tentang orang lain. Seolah-olah, bisa saya tebak. Kamu biasanya begitu, sekarang pasti begitu. Oke ya. Jadi, ayo lebih arif dengan penghakiman-penghakiman kita pada orang lain. Bahkan kata orang yang paling dekat dengan kita. Kadang-kadang kita memutuskan untuk mungkin anak kita sendiri, mungkin pasangan kita sendiri, sahabat kita sendiri, dengan sok tahu. Sehingga sama sekali tidak minta pertimbangannya. Jadi, kalau untuk anak saya ini, saat belian ini mesti senang. Loh, kita tidak tahu perkembangan jiwanya. Mungkin itu keputusan dengan pertimbangan dia waktu kecil, sekarang beda. Kadang-kadang kita itu dulu suka apa? Dulu kita favoritkan, tapi usia berubah, tidak favorit lagi. Zaman saya kecil di kampung dulu, di Mojokerto, ada roti yang saya suka sekali, di merek itu. Itu kalau dulu sama bapak diberi ini tuh, saya senengnya luar biasa. Tapi ternyata sekarang, itu ketika lihat roti itu lagi dan makan roti yang sama, sudah tidak senikmat dulu. Kita berubah. Kita tidak sama lagi dengan dulu. Tapi mungkin orang yang kenal sayanya dulu tidak mempertimbangkan saya yang sekarang usianya sudah 50 ke atas, dulu usianya masih balita 7 tahun, 10 tahun. Nganggapnya saya masih usia 7-10 tahun, mungkin ingin ketemu saya sambil bawa roti tadi sebanyak mungkin.
Dan begitu saya lihat roti itu, aduh yang makan siapa ini nanti. Kalau dulu gembira dibeli itu, sekarang tidak lagi. Itu yang kadang-kadang kita miss memahami orang lain. Kita terlalu yakin bahwa kita sudah tahu tentang seseorang. Jangankan orang lain, bahkan diri kita sendiri pun kadang kita salah paham. Gitu loh. Ya cobalah, sering saya bilang kan, kita itu sering tidak kenal diri kita sendiri. Sehingga akhirnya kita jatuh pada kecewa, jatuh pada gelisah. Karena keputusan kita salah. Banyak sekali contohnya mahasiswa yang saya tanya, kamu kuliah ambil jurusan ini memang cocok? Enggak Pak, saya merasa salah jurusan Pak. Harusnya saya enggak jurusan ini loh, saya kalau ambil jurusan ini ya Pak, saya baru sadar. Bukan saya ternyata. Kenapa? Berarti kamu dirimu sendiri saja enggak paham. Dan kita sering begitu. Itu kalau kuliah masih mending, kadang-kadang sudah berkarir, sudah bekerja, merasa salah milih. Apalagi kadang sudah menikah. Terus dimarahi kan sama orang tua. Mbiyen ketok opo, saiki ketok opo. Mungkin dulu kurang jernih membacanya, dibutakan oleh nafsu, akhirnya salah milih. Oke. Itulah janmo tan kena ginira. Jangan gampang-gampang memvaluasi orang, menilai orang. Wong menilai dirimu sendiri kadang keliru. Ngukur dirimu sendiri kadang tidak pas. Ya. Baik. Jadi tidak ada kebenaran tunggal tentang manusia. Ini mirip. Makna ketiga, impermanensi batin. Jiwa manusia itu selalu berubah. Mengapa berubah? Pengalamannya bertambah. Setiap pengalaman, apakah itu senang, kecewa, cinta, lara, ngelmu, bisa mengubah struktur batin kita. Barusan belajar sedikit tentang janmo tan kena ginira, mungkin sudah berubah konstitusi batin kita dibandingkan tadi sebelum ikut ngaji. Itulah manusia. Tadi kesini sangat suka, wah seneng saya di Masjid Sudirman ini. Saya tiap Rebo ke sana, tapi khusus malam ini kecewa saya. Tempat duduk favorit saya ditempati orang. Terus jadi kecewa. Hanya gara-gara pengalaman kecil tadi berubah persepsimu. Jadi itulah janmo tan kena ginira, impermanensi batin. Jangan dikira batin kita itu stabil begitu terus. Dia akan bolak-balik. Jadi kalau dalam Islam itu kan kolbu itu disebut kolbun karena litakol bihi, karena bolak-baliknya hati kita juga begitu. Orang kadang dulunya kuat sekali tapi berubah jadi rapuh. Atau sebaliknya, dulunya rapuh bisa berubah jadi kuat karena ngalami ini, ngalami itu. Itu yang dimaksud impermanensi batin. Jangan dikira temanmu itu kelihatan lemah, tapi jangan dikira kalau dia kesinggung sedikit bisa kuatnya luar biasa. Jadi itu yang dimaksud impermanensi batin. Janmo tan kena ginira. Jadi ada 3 makna tadi ya dari janmo tan kena ginira. Yang pertama tentang kedalaman jiwa, bahwa manusia itu makhluk yang kompleks. Yang kedua, tidak ada kebenaran tunggal tentang manusia. Yang ketiga, jiwa manusia itu berubah. Jadi kalau pakai bahasa filsafat, manusia itu progresif, plural, kompleks, dan tidak sederhana, dalam. Terus makna keempat. Nah terus apa yang harus kita lakukan sehubungan
janmo tan kena kiniro. Ini makna keempat, makna etis dan praktisnya. Yang pertama, orang Jawa itu harusnya rendah hati. Ya sebenarnya tidak hanya orang Jawa ya. Rendah hati itu perilaku mulia. Cuma ini kan kita sedang membahas filsafat Jawa. Kok ada orang Jawa tidak rendah hati, terus orang sering menyebutnya wis ilang jowone. Wis ndak jowone lagi. Jadi kita tidak tahu kedalaman jiwa seseorang, maka jangan sombong, jangan sok paham, jangan sok merasa paling benar. Kita hanya melihat gejala luarnya, kita tidak tahu hakikat dalamnya. Rendah hatilah di depan siapapun juga. Ini makna pertama. Makna kedua dari janmo tan kena kiniro, makna etis praktisnya ya. Berlakulah welas asih. Kita tidak tahu luka, beban batin tiap orang. Kita tidak tahu perjuangan apa yang sedang dia tempuh. Kita tidak tahu luka apa yang pernah dia alami. Karena itu, kita harus tenggang rasa, tepo seliro. Biarkan orang berkembang di jalannya sendiri tanpa harus kita hakimi. Pak, kalau memang orangnya salah, keliru Pak, ya ingatkan saja. Itu kan tugas kita, tanpa harus menghakiminya. Karena kadang-kadang gejalanya memang keliru, tapi akar yang menyebabkan gejala itu kita juga harus tahu, yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kayak kemarin itu loh, waktu bencana kan ada itu orang yang dengan sangat terpaksa menjarah. Bukan apa-apa, bukan karena dia jahat terus memang minat maling. Situasi mendesak dia. Anaknya tidak makan berhari-hari, dia sendiri juga kelaparan. Bantuan tidak datang-datang. Akhirnya yang ada yo Indomaret terdekat. Diambil lah meskipun terus dia bikin konten itu kan. Saya tidak berniat jahat karena memang kepepet. Nanti pada saatnya kalau memungkinkan akan saya kembalikan, saya bayar. Itu kalau kita potong faktanya hanya dari gejala yang dia menjarah, mungkin saja yang terjadi penghakiman demi penghakiman. Mungkin kita terus marah-marah. Dasar penduduk plus 62 itu. Dasar SDM rendah orang Konoha itu kan kita selalu begitu. Kita membacanya dangkal, melihat luarnya saja, tidak melihat ada settingnya, ada latar belakangnya yang tidak kita baca. Kita hanya melihat gejala luarnya saja. Maka dalam budaya Jawa yang kita kedepankan dulu itu tepo seliro, tenggang rasa. Sebelum menghakimi, kemampuan empatik kita posisikan diri di posisi orang lain. Kemudian mawas diri. Mawas diri itu kalimat janmo tan kena kiniro itu juga menyarankan kita membaca diri kita. Ayo kita nilai diri kita secara dalam. Kita perbaiki diri kita bagian dari, karena kita juga termasuk yang tidak terduga. Kita menganggap diri kita ini sudah orang baik, itu kan karena belum ada kesempatan saja. Saya tidak jamin kalian kalau ada di posisi dan kesempatan yang sama, tidak melakukan kesalahan yang sama dengan orang-orang yang sekarang kalian marahi, kalian kritik, kalian demo. Maka mawas diri penting. Wong yo faktanya banyak. Masa mudanya aktivis militan, tapi begitu jadi pejabat yo sama saja kayak penyakit sebelumnya. Nah, ini pentingnya mawas diri.
Jadi jangan-jangan kalau kita di posisi yang sama juga serusak itu. Karena nggak dapat kesempatan saja. Wong ya buktinya kalau ada kesempatan ya kumatnya sama, dadinya sama. Ini pentingnya mawas diri. Jadi jalmo tan kena kiniro. Jangan dikira kalian, Pak, saya sekarang pejuang keadilan, Pak. Saya sekarang pembela kebenaran. Alhamdulillah. Oleh Allah kamu diselamatkan, diposisikan di situ. Tapi tidak jaminan kamu akan selalu begitu ketika posisimu berubah atau ganti. Ini tidak ngancam. Tapi itu loh maksudnya mawas diri. Yuk sering-sering mawas diri, membaca diri kita. Diingat-ingat, diriku besok tidak boleh begitu. Saya sekarang mati-matian ngeritik orang korupsi, berarti saya jangan sampai korupsi. Catat baik-baik, orang-orang sekelilingku juga harus mengingatkan aku kalau besok tiba-tiba aku lupa diri. Karena janmo tan keno kiniro. Baik, itu makna-maknanya ya. Ada 4 makna tadi tentang janmo tan keno kiniro.